Shalom, hari ini saya rindu untuk sharing sedikit dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11, kisah yang sangat terkenal mengenai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam satu pesta pernikahan di Kana yang di Galilea. Mari kita baca firman Tuhannya dari Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11, judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ, Maria ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba, kata Tuhan Yesus. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, turutilah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 atau 3 buyung. Ya, jadi ada tempayan-tempayan jumlahnya 6, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ini mujizat yang terkenal sekali, dan menurut kesaksian Injil Yohanes ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, renungan kali ini saya bagi dalam 3 bab. Jadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Kayak buku ya. Nah, kita mulai dari bab 1 dulu. Ini memberikan kerangka dan memberikan fondasi. Saya bacakan sekali lagi ayat 11 ya. Bapak Ibu akan bisa mengerti khotbah ini kalau bisa memahami bab 1 dengan jelas sekali. Saya mulai dari ayat 11, dari mulai ayat terakhir yang kita baca tadi. Hal itu dibuat Yesus di Kana, di pernikahan di Kana yang di Galilea ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, signs. Tanda itu signs. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, the glory. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu itu ada, dan orang ingin tahu apa itu ya, maka ada beberapa rangkaian pertanyaan yang biasanya diajukan ya. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, lantas kita bisa tahu apa yang dimaksudkan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang pertama adalah, dan pertanyaan itu dimulai biasanya dengan huruf W ya. Jadi yang pertama pertanyaannya what ya, what is happening, what had been happening, what had happened, apa yang terjadi, what. Ayat 11 mengatakan hal itu, what, hal itu. Apa itu hal itu? Hal itu adalah mujizat air menjadi anggur. Jadi what terjawab, mujizat
air menjadi anggur. Pertanyaan yang kedua, whom? By whom? Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? By whom? Siapa yang melakukan? What? Air menjadi anggur. By whom? By Jesus. Oleh karena Yesus. Jadi mujizat itu dibuat oleh Tuhan Yesus. When? Kapan terjadinya? Di pesta pernikahan Kana. Ya. Jadi pesta pernikahannya itu ada tanggalnya. Kalau ada undangan pernikahan, ada tanggalnya, ada jamnya. Jadi when? Di pesta perkawinan yang di Kana. Ya, sudah 3 pertanyaan terjawab. Yang keempat, where? Di mana? Ya, di mana? Di kota Kana atau di desa Kana yang ada di Galilea. Ya, sudah ada what, by whom, when, and where. Lalu yang terakhir adalah why. Mengapa Tuhan melakukan mujizat, mengubah anggur, mengubah air menjadi anggur? Why? Dikatakan di sana ya dalam ayat 11, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, tandanya itu dia membuat mujizat. Dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi mujizat Tuhan dilakukan, air dirubah menjadi anggur. Why? Mengapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Nah sekarang saudara-saudara, setelah semua terjawab, kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Ya, what is the impact? Akibatnya apa dari peristiwa ini? Dan dikatakan di sana akibatnya murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya kepadanya. Ya, jadi jelas ya. What? Hal itu. Apa itu hal itu? Hal itu adalah perubahan air menjadi anggur. Siapa yang mengubah, yang membuat mujizat? Tuhan Yesus. Di mana peristiwa itu terjadi dalam pernikahan di Kana. Ya, tentu oleh pasangan tertentu. Yang di mana? Nah, itu kota Kana ada di Galilea. Dan mengapa Tuhan melakukan mujizat itu? Supaya dia melalui mujizat itu bisa menyatakan kemuliaannya. Lalu apa akibatnya? Murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya kepadanya. Nah, bab 1 ini saya mengajak kita untuk melihat 2 pokok yang penting. Saya tahu bahwa banyak orang Kristen atau banyak orang senang dengan mujizat. Ya, khotbah mujizat itu khotbah yang populer dan semua orang ingin mengalami mujizat. Ya, hanya sayangnya ada orang-orang yang ingin mengalami mujizat hanya karena mereka tidak mau bekerja keras, tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, maunya mujizat, maunya yang gampang. Tapi oke lah, it's okay. Semua orang ingin mujizat. Saya orang yang percaya penuh akan mujizat Tuhan. Saya percaya penuh mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan masih melakukan mujizat di antara umatnya di dunia ini. Ya, jadi orang-orang biasanya kalau dikhotbahin mujizat terangkat harapannya, disemangati dan dikuatkan, which is good. Tapi penulis Injil Yohanes memberikan kerangka dengan mengatakan bahwa Tuhan melakukan mujizat itu dengan tujuan untuk menunjukkan, untuk memberitakan, untuk memproklamasikan kemuliaannya. Orang mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ada 2, dibagi 2. Bagian pertama, pasal 1-12 itu the book of sign. Buku tentang tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus. Lalu pasal 13 sampai pasal 21 sampai selesai the book of glory. Tentang kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat 11 ini, the sign and the glory itu ketemu jadi satu. Ya, the sign and the glory ketemu jadi satu. Kenapa Tuhan menunjukkan tanda-tandanya? Kenapa Tuhan
menunjukkan mujizatnya supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan akibatnya hopefully, semoga orang yang menyaksikan itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita kalau minta mujizat Tuhan seringkali merasa I am the center, ya. Tuhan, buatlah sesuatu, buatlah mujizat kepada diriku supaya aku yang tadinya sedih bisa menjadi gembira, supaya aku yang tadinya banyak persoalan bisa bebas dari persoalan, supaya aku yang tadinya miskin sekarang bisa hidup sejahtera, supaya aku yang tadinya sakit bisa sembuh. Doa-doa itu semuanya bagus dan tidak salah. Tapi Injil Yohanes, kalau Anda khotbah dari kisah ini, will disagree dengan konsep seperti itu. Dia tidak akan setuju dengan konsep seperti itu. Bagi penulis Injil Yohanes, tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya betul karena dia mengasihi kita, ya betul karena dia mengasihi anak-anaknya, ya betul karena dia mengasihi umatnya, tapi the main purpose, tujuan utamanya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan itu apa sih? Kalau ngomong soal the glory of Jesus, kemuliaan Tuhan Yesus itu apa? Di dalam Injil Yohanes, kalau bicara soal kemuliaan Tuhan Yesus, itu ingin mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Manusia Yesus ini adalah Tuhan. Kalau masih ingat, Injil Yohanes dimulai dari apa? Firman itu ada sejak dari mulanya, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dia sendiri adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan. Demonstrasi mujizat dan kuasanya di dunia ini untuk memproklamasikan kepada orang-orang bahwa ini aku Yesus yang turun ke dunia. Aku adalah Tuhan. Aku bukan sekedar manusia yang baik, manusia yang hebat, tapi aku adalah Tuhan. Semua yang aku lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Aku Tuhan. Itu the book of glory. Itu the glory of Jesus. Clear ya saudara ya? Jadi itu bab 1, poin 1 adalah kerangka dari penulis Injil Yohanes bahwa mujizat dilakukan tidak sekedar untuk menyenangkan penerimanya, tapi untuk tujuan utamanya why? To reveal the glory of God. Semoga dari situ orang percaya, ya. Itu bab 1a, ya. Nah, bab 1b, ya, tadi saya katakan what, when, by whom, when, where, why. Saya tanya satu persatu. Saya mengajak kita untuk melakukan refleksi sekarang ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengambil waktu barang 1 atau 2 menit, mari kita mengingat-ingat masa lalu kita. Ya, pernahkah dalam satu insiden, ingatlah, tidak tahu insiden apa itu, ya, coba dijawab insidennya what, when, where, satu peristiwa maksudnya, satu peristiwa di masa lalu, what, when, where, apa yang terjadi di masa lalu, di mana melalui hidup kita kemuliaan Tuhan itu, the glory of God, itu dinyatakan. Dan ada orang lain yang kemudian percaya kepada Tuhan karenanya. Coba kita ingat-ingat di masa lalu, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil menemukan memori, ya, satu peristiwa, satu insiden di mana pada satu tempat tertentu, pada tanggal tertentu, pada jam tertentu, ada peristiwa tertentu, dan melalui hidupku kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kemudian orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah ingat, praise the Lord, puji Tuhan. Kalau belum ingat, bisa dicari. Tapi intinya begini, saudara. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Logically, naturally, kalau orang melihat kita, seharusnya mereka melihat Tuhan. Ya, kita ini bukan barang made in Germany, bukan barang made in Indonesia, bukan barang made in China, bukan barang made in Japan. Kita made in God. Jadi kalau kita itu made in God dan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kalau orang melihat kita, harusnya mereka bisa melihat the glory of God. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita semua. Ya, semoga sudah ketemu memori masa lalu. Tapi saya mengajak kita semua, hari ini kita punya komitmen.
setiap bangun pagi berdoa sama Tuhan, God, help me, supaya hidupku hari ini, tidak usah khotbah, tidak usah mengajar, tapi supaya hidupku hari ini, itu boleh menampilkan kemuliaan Tuhan. Supaya semoga orang yang melihatnya, menyaksikannya, mengalaminya, bisa percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini khotbah bab 1, memberikan kerangka, memberikan framework bagi penulis Injil Yohanes, ya, bahwa mujizat dilakukan untuk revealing the glory of God. Tapi hal yang kedua, saya mengajak kita semua supaya melalui hidup kita, entah itu melalui mujizat, entah itu tidak melalui mujizat, tapi hidup kita sehari-hari sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, supaya hidup kita juga menampilkan the glory of God, supaya orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Bab yang kedua, mari kita baca ayat 5, 6, dan 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya sambung lagi ya, ayat 8-9. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana datangnya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, lalu yang kurang baik, tapi engkau menghidangkan yang baik sampai sekarang. Saudara-saudara, tadi ada tempayan-tempayan, jumlahnya 6. Tiap tempayan 2-3 buyung isinya. Kita bahasa Inggris bilang kira-kira 20-30 galon itu ya. Satu buyung itu ya, satu tempayan itu bisa muat 20-30 galon. 6 tempayan ya. Jadi kalau 1 galon 4 liter, hitung sendiri lah ya. It's a big ratusan liter barangkali, dan bisa bikin ratusan botol wine ya, yang biasa diminum. Saya tidak akan bicara soal berapa liter gitu. Yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa tempayan-tempayan ini bukan tempayan-tempayan yang biasa dipakai untuk menyimpan anggur, tapi tempayan-tempayan yang isinya air untuk membasuh, ya, dalam ritual Yahudi yang disebut sebagai purification atau ya pembasuhan. Kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu tahu wudhu sebelum sembahyang, ini tempayan-tempayan ini isinya air untuk membasuh supaya orang-orang Yahudi bisa bersih sebelum beribadah kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan ini bagian dari hospitality. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, waktu itu belum ada mobil, kita jalan atau naik onta atau naik keledai, kaki berdebu, dibasuh oleh tuan rumah, biasanya budaknya membasuh gitu ya. Tapi apapun itu, tempayan-tempayan ini bukan tempat untuk menyimpan anggur. Jadi kalau misalnya saya jadi pelayan-pelayan pada waktu itu disuruh untuk mengisi tempayan-tempayan ini dengan penuh, saya tidak ngerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus gitu. Mungkin dalam pikiran saya, ini kalau saya jadi pelayan, dalam pikiran saya, oh mungkin Tuhan Yesus mau minta supaya tempayan-tempayan ini dipenuhi dengan air. Airnya kita jual, uangnya bisa buat beli anggur. Itu pikiran saya yang logis, pikiran saya yang masuk akal begitu. Kecuali kalau Tuhan Yesus bilang, penuhi botol-botol anggur yang kosong dengan air. Mungkin saya akan berpikir, oh Tuhan Yesus akan bikin mujizat mengubah air menjadi anggur, ya. Kalau perintahnya mengisi botol-botol anggur yang kosong, ya, atau drum-drum anggur yang kosong. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan supaya mengisi tempayan-tempayan tempat membasuh dalam ritual purification dengan air. Jadi otak saya yang logis itu berpikir
Air akan dijual, uangnya untuk beli anggur. Tapi saudara-saudara, disinilah apa yang kita kenal dengan mujizat. Ini bab 2a. Mujizat itu dilakukan dengan cara yang tidak biasa, ya, dengan cara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan otak kita, ya. Kalau misalnya orang sakit dibawa ke rumah sakit, diobati oleh dokter dan kemudian sembuh, ya, bisa jadi disebut mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi seringkali mujizat itu sesuatu yang kita tidak bisa ngerti kok bisa terjadi, begitu ya. Nah, definisi mujizat yang paling umum adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Hukum alam ada gravitasi, kalau kita jatuhkan benda akan jatuh ke bawah. Kalau benda itu instead of jatuh, dia melayang atau naik ke atas, itu mujizat, gitu ya. Nah, jadi mujizat itu sesuatu yang terjadi harusnya di luar akal pikiran kita. Nah, kita sering berdoa begini, misalnya contoh ya, besok mau interview kerja. Lalu orang yang akan interview itu ada 5 orang, A, B, C, D, E, yang akan menginterview kita. Kebetulan kita kenal dengan 5-limanya ini, dan yang 4 kurang baik, yang 1 baik. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong besok supaya aku diinterview dengan orang yang baik ini. Dan tolong Tuhan supaya dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aku sudah siapkan jawabannya sekarang ini. Dan tolong Tuhan nanti aku diterima dengan gaji sekian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya bisa saja ada mujizat di sana, tapi kalau menurut saya itu lebih kita mendesain apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita mau, dan kita seolah-olah membuat Tuhan jadi kacung, jadi pelayan untuk memenuhi semua yang kita inginkan. Strateginya dari kita, bayangannya dari kita, desainnya dari kita, rencananya dari kita cuma minta Tuhan kerjakan itu, ya. And I don't think that's sikap yang betul di dalam kita itu approaching dan berdoa supaya ada mujizat Tuhan, ya. Nah, mujizat itu terjadi dengan cara yang kadang-kadang tidak masuk dalam akal pikiran kita. Air yang menjadi anggur itu ada dalam tempayan-tempayan tempat pembasuhan, bukan dalam botol-botol wine atau drum-drum wine, tapi dalam tempat-tempat pembasuhan ritual purification. Ya, itu 2B, ya. 2A. Nah, 2B, lihat hasilnya, ya. Biasanya kalau tuan rumahnya baik, begitu pesta itu dimulai, dia keluarkan anggur yang baik. Begitu anggur yang baiknya udah habis, keluarkan yang kelas 2. Kelas 2-nya habis, keluarkan yang kelas 3. Kelas 3-nya habis, keluarkan yang kelas 4. Jadi yang terlambat datang ke pesta, dapat yang kurang baik. Yang datang awal, dapat yang baik. Kecuali kalau tuan rumahnya pelit, ya, keluarkan yang jelek dulu, yang bagus terakhir. Tapi dalam kebiasaan orang Yahudi, tuan rumah yang baik, keluarkan anggur yang bagus duluan. Gitu ya. Tapi yang nyobain anggur, ketua panitia pesta mengatakan, kamu ini luar biasa hebat. Karena dari awal sampai akhir, anggurmu itu anggur yang top terus. Ini hal yang kedua, 2B. Bahwa hasil dari mujizat Tuhan, hasil dari mujizat Tuhan itu, the quality, kualitasnya itu sungguh-sungguh made in God. Ya, made in God, sungguh-sungguh extraordinary, sungguh-sungguh spesial, luar biasa bagusnya, lebih daripada yang kita minta, lebih dari yang kita bayangkan. Kalau kita minta sesuatu dan kemudian Tuhan menjawab seperti yang kita minta, boleh dibilang itu mujizat, tapi ya itu yang saudara minta, Tuhan menjawab, memberikan apa yang saudara minta. Tapi kalau kita minta sesuatu, minta katakanlah $100, Tuhan memberikan kamu $1.000, wow, that's a big miracle. Itu sesuatu yang Tuhan memberikan even lebih daripada yang kau bisa minta. Itu mujizat yang besar. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita metode. Tadi kita sudah bertanya semua, what, why, where, when, whom. Sekarang kita belajar sesuatu, how. Ya, bukan lagi W tapi H, how, bagaimana caranya. Caranya Tuhan bebas melakukan menurut caranya. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, kita tidak bisa mengarahkan Tuhan, kita tidak bisa ngacung-ngacungin Tuhan. Mujizat itu made in God. Caranya adalah cara Tuhan, dan hasilnya for sure
in an excellent quality. Kualitasnya itu excellent, exceeding the best yang human bisa bikin. Mujizat Tuhan bisa melampaui lebih hebat lagi. What a good news, ya. Sekali lagi saya orang yang percaya sekali pada mujizat, dan khotbah soal mujizat itu membangkitkan semangat, membangkitkan harapan bahwa Tuhan itu penuh kuasa dan pekerjaannya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bab 3. Mari kita baca. Ini khotbahnya mundur ya, dari ayat 11 terus ayat 5 sampai ayat 10. Sekarang kita baca ayat 3 dan 4 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Jadi ini dalam pesta pernikahan anggurnya habis, kekurangan gitu ya, kekurangan. Saudara yang punya latar belakang Roman Katolik ya, orang-orang Katolik, itu figur dari Ibu Yesus Maria itu spesial. Bagi kita yang Protestan juga spesial tentunya, tapi bagi teman-teman dari Roman Katolik itu lebih spesial ya. Dan salah satu fondasi yang membuat Ibu Maria, Ibu Yesus ini spesial adalah kisah ini. Karena Maria dianggap sebagai orang yang punya akses kepada Yesus, dan gara-gara Maria mengatakan kita butuh anggur, kemudian Yesus memberikan anggur. Jadi Maria itu somehow seperti kayak pengantara gitu dalam kisah ini. Di-understood, dimengerti oleh teman-teman dari Roman Katolik sebagai pengantara. Saya tidak akan ngomong soal itu ya, tapi ini kisah penting dan saya juga salut sama Maria. Saya mau belajar di sini. Yang pertama, kalau saudara bayangkan, saya tidak punya papan tulis di sini. Saudara bayangkan ini ada garis lurus horizontal, dan itu adalah hidup kita. Maka dalam kisah ini ada satu lubang ya, kayak kalau jalan itu ada lubangnya, berlubang. Dan lubang itu menunjukkan kekurangan kita. Dan kekurangan pada waktu itu adalah anggurnya kurang. Belum semua kebagian anggur dalam pesta itu. Pestanya belum selesai, orang masih datang, anggurnya kurang. Maria melihat kekurangan itu, dan kemudian minta kepada Tuhan Yesus. Atau dia berkata, yang sesungguhnya minta, dia berharap Tuhan Yesus melakukan sesuatu, mengatakan anggurnya habis. Orangnya masih banyak, ini saya elaborate. Orangnya masih banyak, pestanya belum selesai, anggurnya sudah habis. Jadi kalau itu jalan yang bolong, dia minta Tuhan Yesus, tolong jalannya ditempel. Dan itu mujizat yang Tuhan lakukan. Mujizat yang Tuhan lakukan adalah kekurangan anggur dicukupi. Ya, dan dalam hidup kita banyak kekurangan. Saya tidak tahu kekurangan Bapak Ibu itu apa. Mungkin saja kekurangan financial, kekurangan dalam hal relasi, kekurangan dalam yang lain-lain. Saya tidak tahu. Kekurangan dalam pekerjaan, kekurangan dalam apa saja, kekurangan. Kita ini kekurangan. Nah, Maria itu punya mata yang tajam, melihat kekurangan itu, dan kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kalimatnya dia berdoa kepada Tuhan Yesus, minta supaya dia menjawab atau memenuhi kekurangan itu. Ya, nah saudara perhatikan ya, dalam hidup kita hari ini, orang-orang yang senang dengan mujizat, saya tidak menyalahkan mereka. Orang-orang yang mengharapkan mujizat, kebanyakan bukan mengharapkan Tuhan mengisi sesuatu yang kurang, tapi mengharapkan Tuhan terus menambah. Saya ambil contoh, ada yang punya mobil Honda, minta mujizat Tuhan supaya punya Ferrari misalnya, ya. Bisa hidup dengan Honda enggak? Bisa. Tapi minta mujizat supaya dikasih Ferrari. Salah enggak? Saya enggak menyalahkan, tapi itu bukan Injil Yohanes. Mujizat yang terjadi di Kana adalah ada lubang yang perlu ditutup. Ada kekurangan yang perlu dipenuhi. Ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Bukan keinginan. Saya khawatir orang-orang yang mengharapkan mujizat. Pada akhirnya bukan mengharapkan mujizat, tapi serakah sebetulnya. Ingin lebih. Dan kemudian memperalat Tuhan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Maaf kalau saya ngomong terlalu keras. Saya tidak mau terlalu menuduh orang. Tapi
Kisah ini memberikan warning. Maria itu punya mata yang tajam, yang sharp. Lihat ada kekurangan anggur. Dan kita perlu orang seperti Maria ini. Ya, kita perlu menilik diri sendiri. Apa kekuranganku? Kita perlu melihat keluarga kita. Apa kekurangan dalam keluarga kita? Kita perlu melihat gereja kita. Apa kekurangan di gereja kita? Kita perlu melihat di kota kita, Calgary, Vancouver. Apa kekurangan di kota kita? Kita perlu melihat apa kekurangan di negara kita. Dan kemudian bukan cuma melihat, tapi membawanya kepada Tuhan dalam doa-doa syafaat. Minta supaya Tuhan menurunkan mujizat, memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Itu mata Maria dan doa Maria yang saya hormati, yang saya kagumi. Bukan doa yang serakah, dari Honda minta Mercy, dari Mercy minta Ferrari, dari Ferrari minta apalagi pesawat dan seterusnya. Ya, bukan mujizat yang sudah punya 1 rumah minta 2 rumah, 3 rumah. Tidak ada salahnya growing financially. Tidak ada salahnya. Saya tidak anti dengan prosperity. Tapi mujizat yang terjadi di Kana itu is not that kind of miracles. Bukan yang seperti itu. Bukan mujizat yang serakah, tapi mujizat untuk satu kebutuhan. Ada orang mungkin yang bisa bersaksi. Saya cerita ya, mujizat yang luar biasa hebat. Ada orang mungkin yang bisa bersaksi, aku dulu mobilnya kecil, berdoa, Tuhan kasih mobil yang lebih bagus, berdoa, kasih lebih bagus, berdoa, kasih lebih bagus. Sebelum dia mati, betulan dia punya Ferrari. Waktu pertama punya rumah kecil, apartemen, kemudian jadi townhouse, kemudian jadi house, kemudian jadi istana. Betul, sebelum mati dia punya istana. Tapi dia adalah orang yang sombong. Dari dia pertama bertobat sampai dia mati, dia sombong terus. Kekurangannya, lubang dalam hidupnya, itu adalah kesombongan. Dia tidak pernah berdoa, minta mujizat supaya Tuhan merubah hidupnya dari orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Itu mujizat yang sulit sekali. Nambah mobil itu gampang buat Tuhan. Tapi ngerubah hati manusia itu sulit. Bukan Tuhannya sulit, manusianya sulit berubah. Ada orang yang growing, rumah kecil sampai istana, mobil kecil sampai mobil pesawat yang luar biasa. Tapi dari dulu pelit sampai mati pelit terus. Kenapa orang ini tidak bisa melihat dan berdoa, God, give me miracle, change my life. Untuk jadi orang yang murah hati, rendah hati, orang yang baik, orang yang peduli. Itu perlu mujizat yang luar biasa loh untuk merubah hidup kita itu. Untuk merubah hidup keluarga kita. Untuk merubah hidup gereja kita. Nambah mobil mah buat Tuhan jauh lebih kecil. Nambah rumah kecil. Ngasih kamu kerjaan buat Tuhan mudah sekali. Yang susah itu apa? Ngerubah karakter. Itu perlu mujizat yang besar. Nah, saudara-saudara, itu renungan saya. Bab 1, bab 2, bab 3. Khotbahnya mundur ya. Reading backward ya. Jadi pertama, penulis Injil Yohanes menjelaskan natur dari mujizat. The purpose of the signs dari Tuhan, tanda-tanda Tuhan adalah to reveal His glory, sehingga orang bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita di masa lalu, pernahkah ada insiden itu? Dan mari kita mulai berdoa setiap pagi, minta supaya melalui hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan dan orang menjadi percaya. Itu setting up the purpose and the framework of miracles according to the Gospel of John. Yang kedua, ya, yang namanya mujizat itu bukan manusia memerintah dan ngacung-ngacungin Tuhan, ya, mendikte Tuhan maunya apa. Cara Tuhan bekerja, melakukan mujizat itu His way, not our way. God's way is different from our way. And the quality and the result, ya, itu way better dari yang kita bisa bayangkan. Excellent, gitu ya. Itu made in God. Yang ketiga, ya, bedakan antara mujizat dengan serakah. Maria bisa melihat kebutuhan dan dia berdoa, God, send your miracle, perform your miracle. Aku butuh ini, bukan karena aku ingin ini, aku butuh ini. Bukan karena aku ingin jalan-jalan keliling dunia, bukan karena aku ingin Ferrari, bukan karena aku ingin istana, tapi aku butuh sesuatu. God, I need this, I need your help. Dan Alkitab mengatakan Tuhan itu mampu melakukan lebih dari segala yang kita pikirkan dan harapkan. It's a good news.
Sekali lagi, mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa dan luar biasa. Tuhan memberkati.